Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Teknologi Hasil Hutan yang beranggotakan saya sendiri, Dwi Rahmaningtyas, Bima Satya Aji Gusmaya, Afringa Mikaela, Rahmat Hidayat, Dini Aristia, dan Saryanta Maulina Borusi Tanggang. Di sini kami akan menjelaskan beberapa hasil hutan bukan kayu yang berupa bambu, rotan, dan juga daun pandan. Hasil hutan bukan kayu ialah antara lain terdapat bambu, rotan, dan daun pandan. Bambu termasuk keluarga besar rumput-rumputan yang juga dikenal sebagai giant grass atau rumput raksasa. Batang bambu memiliki bentuk silindris dan berongga dengan struktur yang keras dan terdiri dari berbagai ruas. Karakteristik bambu: yang pertama, bambu terkenal akan kekuatannya yang tinggi dan kelenturannya yang luar biasa. Kedua, bambu merupakan salah satu tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Ketiga, bambu dikenal sebagai sumber daya alam yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir, bambu memiliki keanekaragaman jenis yang banyak. Selanjutnya terdapat rotan. Rotan adalah tumbuhan yang termasuk dalam kelompok palma-palmaan, yang tumbuh baik di dataran rendah maupun agak tinggi. Manfaat rotan meliputi dapat dimanfaatkan sebagai pembuatan produk kursi, meja, keranjang, dan juga sebagai konservasi alam sekitar. Rotan banyak digunakan secara luas karena memiliki sifat yang lentur, kuat, dan bentuknya relatif seragam. Selanjutnya terdapat daun pandan. Daun pandan adalah bagian dari tanaman pandan yang merupakan kelompok tumbuhan tropis yang tersebar di berbagai wilayah seluruh dunia. Daun pandan adalah tanaman yang kerap kali dimanfaatkan daunnya. Daun pandan memiliki ciri khas berbentuk panjang dan ramping dengan tepi yang bergerigi atau berduri. Tanaman pandan sering digunakan dalam berbagai budaya sumber pewarna alami, bahan aroma, dan bahan makanan atau obat-obatan tradisional. Pemanfaatan bahan baku. Di sini ada pemanfaatan dari bambu. Bambu dapat dimanfaatkan sebagai pembuatan wood pellet, tekstil, bambu untuk pulp dan kertas, serta kerajinan dari bambu. Yang pertama itu ada bambu sebagai pembuatan wood pellet. Bambu juga dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan wood pellet karena bambu adalah tumbuhan yang mengandung lignoselulosa. Selain itu, bambu juga memiliki sifat-sifat yang kuat, ulet, mudah dibelah, dibentuk, dan mudah pengerjaannya. Kemudian yaitu bambu dimanfaatkan sebagai tekstil. Tekstil dari tanaman bambu diambil dari fiber bambu alami yang secara langsung diekstraksi dari bambu dengan metode fisik dan mekanis dengan mempertahankan sifat-sifat alami fiber. Selanjutnya yaitu bambu untuk pulp dan kertas. Bambu mempunyai keunggulan karena pertumbuhannya cepat dan mudah diputihkan setelah diolah menjadi pulp menggunakan proses kraft. Tekstur bambu sebagai tanaman monokotil lebih banyak jaringan parenkim sehingga tidak sepadat kayu. Selanjutnya itu ada kerajinan bambu. Bambu memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai bahan kerajinan. Produk kerajinan bambu dapat berupa anyaman ataupun non-anyaman dengan berbagai macam jenis produk yang dihasilkan. Bambu sebagai barang kerajinan memiliki nilai ekonomis tinggi. Selanjutnya yaitu ada pemanfaatan dari rotan. Pemanfaatan rotan di Indonesia sudah cukup banyak dengan berbagai jenis rotan yang digunakan dan menciptakan berbagai jenis kerajinan tangan. Pemanfaatan rotan atau pembuatan kerajinan rotan ini dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Biasanya memanfaatkan rotan sebagai bahan kerajinan anyaman, misalnya sebagai pengikat peralatan rumah tangga seperti bakul, niro, raga, ataupun sebagai perangkap ikan dan tali pengikat atap rumah dari daun sagu. Lalu bagaimana pemanfaatan bahan baku pada daun pandan? Tanaman Marga pandanus atau yang biasa disebut dengan daun pandan sering dimanfaatkan sebagai bahan pembuat anyaman seperti tikar pandan, tas, atau bahan pembungkus yang terutama digunakan dari bagian daunnya. Karena daun pandan ini memiliki serat alam yang mudah dibentuk sesuai dengan kreasi kerajinan yang diinginkan. Selain itu, kerajinan berbahan baku pandan yang relatif murah dan bersifat ramah lingkungan.
Pandan duri atau biasa yang disebut dengan pandan tikar juga dapat digunakan untuk kerajinan tangan atau anyaman seperti tikar karena memiliki kandungan serat pada daun pandan. Lalu bagaimana teknologi pengolahan bahan baku dari bambu? Yang pertama, dapat digunakan sebagai pembuatan wood pellet. Nah, proses pembuatan pellet kayu ini atau wood pellet ini dilakukan dengan menggunakan alat press hidrolik hasil rekayasa dengan spesifikasi 40 lubang yang dilengkapi dengan diameter 15 mm, panjang 220 meter dengan tekanan kompas 1500 PSI atau per 40 lubang. Bahan baku serbuk gergaji kayu disaring dengan ukuran serbuk dan disaring dengan ukuran 60 mes dan lolos pada 80 mes atau yang biasa serbuk kayu ini dengan ukuran maksimal 80 mes. Kemudian dimasukkan ke lubang alat cetakan dan dikempa sambil dipanaskan pada suhu 150 derajat Celcius, 180 dan maksimal 250 derajat Celcius. Dan pembuatan bambu inti kayu lapis. Bambu dilakukan dengan pemotongan dan dibelah, dilanjutkan dengan pembuatan strip dan pengeringan strip pada suhu kamar. Dilanjutkan dengan perekatan dengan menggunakan perekat urea formaldehid yang biasa digunakan untuk perekat kayu lapis. Strip bambu ini disusun di atas veneer yang sudah diberi perekat, kemudian di atas strip bambu diberi perekat. Selanjutnya bagian atas ditutup dengan veneer dan dilakukan pengepresan serta diberikan pemanasan dengan tekanan tertentu dan waktu tertentu. Setelah itu dikeluarkan dari alat press yang dilanjutkan dengan pendinginan pada suhu kamar. Nah, teknologi yang selanjutnya pembuatan dengan bahan baku bambu, yaitu arang bambu. Proses pembuatan arang bambu ini dilakukan dengan cara memotong bambu yang masih segar. Terlebih dahulu dilakukan pengeringan agar bambu mudah dilakukan proses karbonisasi atau pengarangan. Panjang bambu yang disesuaikan dengan besar dan tingginya alat dan bisa juga dengan cara ditimbun. Cara menimbun ini yaitu dengan menggali tanah, dilakukan pembakaran dengan waktu 5-6 jam. Selanjutnya dilakukan pembongkaran arang dalam tungku. Setelah itu dilakukan proses pendinginan. Selanjutnya adalah teknologi pengolahan bahan baku rotan. Yang pertama yaitu rotan dijadikan sebagai kursi rotan. Prosesnya yaitu rotan mengalami proses penggosokan dan pencucian agar sisa getah dapat dihilangkan, sehingga akan menghasilkan kulit yang bersih dan mengkilap. Kemudian dilanjutkan pada tahap pengeringan dengan cara menjemur menggunakan panas matahari. Setelah melewati tahapan tersebut, dilakukan proses pengupasan dan pemolesan. Dilanjutkan dengan pengasapan melalui proses oksidasi belerang dan kemudian tahap pengawetan menggunakan cairan. Kemudian, rotan dilakukan tahap pelengkungan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Pembengkokan yang dilakukan menggunakan bantuan panas dengan disertai steam terlebih dahulu. Kemudian, setelah tercapai waktu pemanasan selama 1-2 jam, rotan dilengkungkan menggunakan cetakan sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki. Setelah dilengkungkan, rotan didiamkan sampai dingin dengan diberi penahan agar bentuk lengkungan tidak berubah. Yang kedua yaitu rotan sebagai bio-nano composite filler. Pembuatan bio-nano composite ini diawali dengan mempersiapkan bahan komponen penyusun komposit yang meliputi matrik PP berjenis 7032 EMCC, filler nanopartikel kulit rotan dan coupling agent PPMA, serta komposit sintetis. Digunakan sebagai pembanding. Setelah seluruh komponen penyusun ditimbang, sampel dimasukkan ke dalam mesin twin screw dengan pemanasan 190 derajat Celcius, kecepatan mixing 45 rpm dan waktu selama 3 jam. Hasil yang diperoleh adalah komposit ukuran panjang, lalu dipotong-potong dengan bentuk menjadi granular dan dicetak menggunakan mesin injeksi molding. Selanjutnya yaitu teknologi pengolahan bahan baku daun pandan. Bahan baku daun pandan digunakan yang pertama itu sebagai herbal tea dan yang kedua sebagai tikar. Untuk herbal tea, daun pandan wangi akan digunakan sebagai teh, harus melalui proses pengeringan. Pengeringan merupakan salah satu proses yang digunakan untuk memperpanjang daya simpan. Suhu pengeringan yang digunakan pada pengeringan daun pandan wangi ini yaitu 50 derajat Celcius untuk semua perlakuan. Selanjutnya yaitu untuk menjadi tikar. Daun pandan atau biasa disebut dengan
pandan tikar dapat digunakan untuk kerajinan tangan atau anyaman seperti tikar karena memiliki kandungan serat. Serat daun pandan dapat digunakan dengan cara membusukkan daun pandan sehingga serat dapat mudah dipisahkan dan dari bagian daun lainnya. Serat daun pandan yang digunakan pada penelitian berfungsi sebagai bahan penguat pada pembuatan komposit. Selanjutnya yaitu standarisasi produk bambu. Untuk standarisasi produk bambu terdapat 4 jenis standarisasi. Yang pertama yaitu standarisasi untuk bahan sebagai konstruksi, yang kedua yaitu sebagai mebel, yang ketiga ada sebagai alat rumah, dan yang keempat ada sebagai alat musik. Untuk standarisasinya dapat dilihat pada layar. Oke, selanjutnya ada nilai ekonomi produk bambu. Yang pertama, manfaat tanaman bambu untuk masyarakat desa Namu sangat berperan penting untuk kehidupan sehari-hari, seperti meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan keterampilan khususnya dalam pengolahan tanaman bambu. Bambu adalah tanaman yang bernilai ekonomi tinggi. Hal ini disebabkan karena bambu dapat diolah menjadi berbagai macam produk yang bermanfaat yang dapat dilihat dari banyaknya bambu yang dijual dengan berbagai macam produk seperti kursi. Selanjutnya nilai ekonomi produk rotan. Dalam mencari rotan biasanya masyarakat itu berkelompok atau sendiri. Kalau berkelompok itu biasanya 2-3 orang. Dan kalau sendiri itu pendapatan per bulannya 12-20 kilo. Kalau untuk berkelompok 24-60 kilo per bulannya. Pemanenan dilakukan dengan cara tradisional, yaitu menggunakan parang atau kapak. Rotan yang dipanen adalah rotan-rotan yang memiliki diameter yang besar. Untuk tiap kerajinan rotan ini tergantung kerumitan pekerjaannya. Biasanya dijual harga 35.000 sampai 150. Hasil kerajinan rotan masyarakat juga memiliki nilai manfaat berdasarkan harga pasarnya. Selanjutnya yaitu nilai ekonomi produk daun pandan. Nilai ekonomi daun pandan didapatkan dari dengan meningkatkannya permintaan akan makanan dan minuman alami serta produk kecantikan berbahan baku organik. Potensi ekonomi daun pandan semakin meningkat, di mana industri makanan dan minuman serta industri kecantikan dapat memanfaatkan daun pandan sebagai bahan baku utama atau tambahan untuk meningkatkan nilai tambah produk mereka. Pemanfaatan daun pandan dalam industri juga memberikan manfaat ekonomi dengan tetap mempertahankan keseimbangan lingkungan. Kesimpulan dari presentasi kami ini, yang pertama yaitu batang bambu memiliki bentuk silindris dan berongga dengan struktur yang keras dan terdiri dari berbagai ruas. Pada setiap ruas terdapat mata tunas atau cabang. Bambu dapat dimanfaatkan sebagai pembuatan wood pellet, bambu lamina, bambu inti kayu lapis, arang bambu, tekstil, bambu untuk pulp and paper, olahan rebung bambu, kerajinan bambu sebagai bahan bangunan dan lain-lain. Kemudian rotan adalah tumbuhan yang termasuk dalam kelompok palma-palmaan yang tumbuh baik di dataran rendah maupun agak tinggi, terutama daerah yang lembab seperti pinggiran sungai. Rotan memiliki manfaat meliputi pembuatan berbagai produk seperti kursi, meja, keranjang, dan juga sebagai upaya konservasi alam sekitar. Ketiga, pandan adalah tanaman yang kerap kali dimanfaatkan daunnya. Tanaman pandan ini sering dimanfaatkan sebagai bahan pembuat anyaman-anyaman seperti tikar, tas, atau bahan pembungkus yang terutama digunakan dari daun pandan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dapat ditanyakan pada kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.